Halo, apa kabar semuanya? Nah, di video kali ini kita bakal belajar pemrograman PHP. Sekilas, apa itu pemrograman PHP? PHP itu merupakan salah satu pemrograman server side. Jadi nanti script PHP itu script PHP itu dijalankan di server. Nah, pada bahasan kali ini kita mau, karena masih dasar ya, kita bakal belajar bagaimana cara menampilkan output sama membuat variabel. Bagaimana cara membuat variabel di PHP. Sebelum kita mulai PHP, kalian itu harus download dan install SAM dulu, XAMPP, sebagai lokal servernya. Kalau kalian udah download dan install, sekarang kita bisa lanjut belajar PHP. Nah, untuk kalian yang udah download sama install XAMPP-nya atau SAM-nya, kalian bisa langsung running nih. Kalian bisa buka SAM Control Panel. Dibuka SAM Control Panel-nya. Kita bisa running yang Apache-nya. Kita start. Nah, statusnya tuh udah jadi running. Kemudian, setelah kita running, kita masuk ke directory SAM-nya, di mana kalian install SAM tersebut. Di sini tuh gue nginstalnya di D. Nah, di dalam directory SAM kita masuk. Nah, di dalamnya itu ada folder yang namanya htdocs. Nah, nanti server itu mengolah script yang ada di folder htdocs, kayak gitu. Nah, ini kita masuk dulu ke htdocs. Terus kemudian kita buat ini directory baru atau folder baru di sini. Contoh nama foldernya kalau gua ini belajar PHP. Nah, setelah kita buat folder atau directory belajar PHP ini, jadi nanti script yang bakal kita buat itu kita taruh di dalam folder ini. Baru nanti kita running di browser. Kemudian sekarang kita buka nih text editor nih. Kita buat file baru, sebentar. Kita buat file baru. Di sini kita save as dulu. Di mana tempatnya? Tempatnya itu di folder yang tadi. Kita masuk XAMPP-nya. Kemudian masuk folder htdocs. Nah, ini kan file belajar PHP yang tadi gue bikin nih. Kita masuk sini. Contoh namanya belajar 1_1. Nah, ekstensinya itu PHP. .php. Nah, kalau udah, kita save nih. Kita save. Nah, sekarang tag PHP itu pembukanya. Sekarang kita mulai ke struktur penulisannya ya. Struktur penulisan PHP itu seperti ini. Nah, kurung terus tanda tanya PHP. Ini untuk pembukanya. Yang lain satu ini. Penutupnya itu kayak gini. Nah, di dalam sini kita bisa tulis perintahnya. Karena di sini kita mau belajar output sama variabel. Sekarang langsung aja. Pertama kita buat fungsi outputnya dulu nih. Outputnya dulu misalnya kita bisa pakai perintah echo atau echo. Echo. Kita kasih kutip. Nah, isinya nih apa nih? Ini mau kutip 1 atau kutip 2 itu terserah. Ini isinya misalnya keterangan. Saya sedang belajar PHP. Setelah itu, kalau udah kayak gini, kita kasih di akhirnya ini titik koma. Nah, kemudian kita save. Ini adalah untuk echo ini perintah untuk menampilkan output pada PHP. Setelah itu, sekarang kita buka browser nih. Kita buka browser. Nah, cara running yang tadi itu, file PHP tadi, kita ketik aja localhost, garis miring, nama folder yang tadi kita bikin. Apa? Belajar PHP. Kita enter. Nah, kalau cuma sampai foldernya aja, maka di sini ada keterangannya nih, belajar PHP, belajar 1 PHP. Berarti kita bisa tambahin lagi di sininya nama filenya. belajar_1.php. Kita enter. Nah, ini outputnya. Saya sedang belajar PHP. Itu cara menampilkan output pada PHP. Kemudian bagaimana cara membuat variabel? Nah, di sini kita enter dulu. Untuk membuat variabel pada PHP itu kita bisa pakai tanda ini, dolar. Dolar ini kemudian setelahnya itu
harus huruf atau underscore. Contohnya kayak gini ya. Misalnya kita bikin variabel nama. Variabel nama sama dengan isinya apa? Seto. Setelah itu apa? Titik koma. Nah, maksudnya variabel itu sebenarnya untuk berfungsi apa ya? Berfungsi untuk menyimpan nilai gitu loh. Maksudnya variabel itu. Ini kita enter. Kita bikin variabel satu lagi. Dolar kelas misalnya. Kelas sama dengan kelas 4A. Setelah itu akhirnya kita kasih titik koma lagi. Setelah itu kita harus kita ingin menampilkan nama dan kelas ini. Contohnya gimana? Kita bisa kasih perintah dulu nih. Kita echo. Nah, di sini dalam menampilkan output pada PHP pun kita bisa sisipin tag HTML. Contohnya tanpa tag HTML dulu nih. Misalnya nama saya adalah spasi, kemudian kita mau menyambungkan atau memanggil variabel nama ini nih. Kita bisa kasih apa? Titik nama variabelnya, titik nama. Kemudian apa? Titik koma. Setelah itu kita save. Setelah di save, kita running nih di browser. Kita refresh aja. Refresh. Nah, muncul kan? Nama saya adalah Seto. Bagaimana biar dia nggak ke samping terus nih? Nah, itu kita bisa sisipin tag HTML kayak gitu tadi maksudnya. Di atasnya sini kita kasih contoh di sini. Echo. HTML itu kan buat enter BR ya. BR titik koma. Nah, kita save. Setelah itu kita running lagi. Nah, nama saya adalah Seto. Seto ini kita ambil dari apa? Dari variabel nama tadi nih. Nah, dari variabel nama ini. Kemudian kita panggil lagi untuk kelasnya. Gimana? Kita bisa echo lagi di bawahnya atau kita sambung di sini. Nah, untuk nyambungnya itu kita bisa kasih titik lagi. Titik. Di sini kita kasih kutip lagi. Nah, di sini contohnya kita kasih isinya apa? Koma, kita sambung. Nama saya adalah Seto. Saya kelas kelas spasi, kita sambung lagi titik, terus variabel kelasnya, variabel kelas. Kita save, terus kita lihat running. Nah, nama saya adalah Seto, saya kelas 4A. Jadi kayak gitu cara penulisan variabel. Nah, cara penulisan variabel itu setelah dolar harus harus huruf atau underscore. Jadi kita nggak bisa pakai karakter lain atau angka. Maksudnya gini ya, sini gue contohin lagi di bawahnya misalnya. Ini contoh yang salah dalam penulisan nama variabel kayak gitu. Underscore lagi. Misalnya nama variabelnya 1, 2, 3 sama dengan adalah misalkan nama variabel 1, 2, 3 ini kita tampung untuk nama daerah atau nama kota. Di sini kita kasih nama Bogor misalnya. Bogor, terus kita kasih titik koma. Kita save. Nah, ini nggak perlu kita running dulu pun, ini udah error. Karena penulisan variabel itu nggak bisa kayak gini nih, nggak bisa angka dulu. Contoh ya, kita running ya sekarang. Nah, parse error, syntax error, unexpected 1, 2, 3. Spacing variabel. Nah, ini ada keterangannya di sini. Online 10. Sekarang kita lihat. Nah, ini tuh nggak bisa. Kecuali gini kondisinya. Nama variabel itu depannya ada hurufnya. Contohnya kota underscore Bogor. Kita save. Terus kita running lagi nih. Nah, errornya udah hilang kan? Jadi kita tuh nggak bisa bikin variabel itu langsung angkanya tuh nggak bisa. Jadi harus ada hurufnya dulu. Atau kita bisa pakai underscore. Contoh, strip underscore
misalnya gini ya, underscore kota sama dengan Jakarta. Kita titik koma. Misalnya kita mau nampilin yang mana nih? Cara nampilnya sama kayak yang atas. Echo nama saya tinggal di kota spasi, untuk menyambungkannya pakai apa? Pakai titik. Terus variabelnya, terus kemudian variabel apa yang mau kita panggil? Misalnya kota 123. Jangan lupa titik koma. Kita save. Terus kita refresh dari browser. Nah, saya muncul nih, saya tinggal di kota Bogor. Ini kita kasih enter dulu. Echo atau Echo gitu ya. BR. Kita save. Terus kemudian kita refresh. Nah, nama saya adalah Seto. Seto ini ngambil dari variabel nama. Saya kelas 4A. 4A ini ngambil dari variabel nama. Saya tinggal di kota Bogor. Bogor pun ngambil dari variabel kota. Kayak gitu. Ini bagaimana cara menampilkan output dan membuat variabel pada PHP. Nah, sekarang gue mau nyontohin bagaimana kalau menggunakan tag HTML gitu loh. Jadi kita juga bisa menggunakan tag HTML. Jadi ini kita hapus dulu semuanya. Kita buat variabel baru. Misalnya nama, variabel namanya siapa? Seto. Namanya Seto. Terus variabel apa lagi ya? Variabel itu kota. Dolar kota sama dengan Bogor. Titik koma. Nah, kita akan menampilkan output beserta digabungin gitu loh sama tag HTML. Caranya gampang. Nah, misalnya gini, kita pakai echo kutip, kita di sini contohnya pakai apa? Pakai tag paragraf HTML. P, kita tutup lagi P-nya. Ini kan HTML nih, P ini. Kemudian titik koma. Di dalamnya kita isi apa? Nama saya adalah spasi. Kita kasih kutip lagi, kutip. Nah, di sininya kita kasih titik. Untuk apa? Untuk titiknya 2. Jadi untuk untuk nyambungin dengan variabel yang mau kita panggil. Variabel nama yang mau kita panggil kan. Nah, maksudnya gini, kenapa titiknya 2? Karena di belakang ini masih ada keterangan lagi. Kalau di belakang yang udah nggak ada keterangan, kita cukup kayak gini aja nih, titiknya dihapus. Ini kayak gini. Nah, ini cukup kayak gini kalau udah nggak ada keterangan di belakangnya. Tapi karena di belakangnya itu ada keterangan lagi, jadi kita sambungin lagi variabel PHP ini, kita kasih titik, kemudian perintahnya apa setelah itu? P, penutupnya paragraf ini, tag HTML-nya. Terus kita save, kita running. Nah, nama saya adalah Seto. Terus kemudian kita tambahin lagi nih, saya tinggal di kota spasi, kita tambahin lagi tag HTML lagi. Kita bisa kasih apa? Contohnya kita kasih bold B. Nah, di tengah B ini kita kasih P, kita panggil variabel kota. Nah, dolar kota, kota. Kita save. Apakah bisa kayak gini? Kita save. Kita running. Nah, nama saya adalah Seto. Saya tinggal di kota Bogor. Kayak gitu sih. Cara menampilkan output dan membuat variabel di PHP. Jadi kita bisa menggabungkannya dengan tag HTML. Nah, sekilas simpelnya kayak gitu aja sih, maksudnya cara menampilkan output dan membuat variabel di PHP. Untuk yang mau nanya, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Video selanjutnya gue juga masih bakal bahas PHP. Kalau gitu video kali ini cukup sampai sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya, oke?